semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Dan untuk hari ini saya akan bikin cemilan atau jajanan yang sangat enak loh teman-teman. Ini bisa dicoba di rumah buat ngemil, bisa juga buat usaha rumahan. Silahkan teman-teman coba di rumah. Lumayan loh, bisa buat nambah pemasukan. Jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai. Di sini saya akan goreng dulu ya. Ada kacang tanah 250 gram. Ini kita goreng sampai kecoklatan seperti ini. Jika sudah matang seperti ini, kita angkat dan kita sisihkan dulu ya sampai dingin. Selanjutnya akan saya goreng bumbunya ya. Ini ada kemiri, cabai rawit dan cabai merahnya 2 butir. Untuk bawang putihnya saya gunakan 4 butir dan 4 siung teman-teman, dan bawang merahnya juga sama. Ini kita goreng sampai agak kecoklatan gitu. Dan setelah agak kecoklatan kita masukkan cabenya ya. Kalau untuk cabai tinggal disesuaikan aja menurut selera ya. Nah, ini setelah matang kita angkat ya teman-teman. Dan kita sisihkan dulu. Nah, ini saya akan ulek dulu kacang yang tadi sudah kita goreng. Kalau untuk kacang bisa teman-teman blender juga ya, atau diulek seperti ini bebas ya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera. Ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nanti kita setelah halus kita sisihkan dulu. Dan ini saya akan ulek juga ada 2 buah kentang yang sudah saya rebus ya. Ini nanti kita campurkan ke kentangnya supaya nanti jadinya itu lebih kental gitu. Nah, kita ulek sampai halus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu di sini saya akan blender ya, cabai merah, bawang merah, bawang putih yang tadi sudah kita goreng, dan tambahkan minyak 3 sendok makan. Ini kita blender sampai halus. Teman-teman juga bisa ya, misalkan tidak di blender bisa juga diulek. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita blender tuh halus banget teman-teman. Kemudian ini saya tumis ya. Di sini saya sudah siapkan minyak goreng, ini secukupnya aja. Kita tumis bumbunya. Kita masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita ulek, dan ini saya tambahkan itu ya teman-teman. Ada gula, kemudian ada garam. Air putihnya saya gunakan 800 ml. Ini akan saya tambahkan tuh gula merah ya. Gula merahnya itu kurang lebih 50 graman gitulah. Dan ini kaldu saya gunakan 1 saset. Kemudian air asam ini saya gunakan 2 butir, tapi saya rendam, ambil kaldunya aja ya. Kemudian kita masak. Oh ya, untuk kentangnya sudah saya masukkan ya teman-teman. Ini kita masak sampai benar-benar airnya itu menyusut dan juga nanti hasilnya itu kental. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah matang. Ini sebentar lagi kita matikan api dan kita sisihkan dulu sampai dingin ya. Kemudian ini saya siapkan dulu satu persatu bahan untuk sayur somainya. Ini saya gunakan 1 buah pare ya. Ini parenya ukuran besar dan kita buang bijinya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Nanti kita cuci, setelah dibuang bijinya kita cuci sampai bersih. Nah, kemudian saya gunakan juga kol. Untuk kol ini sebenarnya gunakan secukupnya aja ya. Mau bikin berapa bebas. Ini di sini saya gunakan kurang lebih 10 lembaran gitu. Dan untuk keras-kerasnya ini dibuang supaya nanti lebih gampang untuk melipetnya ya, untuk yang keras di atasnya itu. Nah, kemudian ini airnya sudah mendidih dan saya tambahkan garam sedikit. Kita masak ya. Untuk kolnya kita rebus dulu. Nah, ini dia setelah matang kita angkat. Ini enggak terlalu matang banget sebenarnya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan saya akan bikin adonan biang somainya. Di sini saya gunakan 300 gram. Dan untuk bumbu yang dihaluskan itu 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Ini ada lada, kaldu, kemudian garam. Dan untuk penyedap sesuai selera ya teman-teman. Untuk bumbu sudah saya catat semua nanti di deskripsi. Dan ini airnya 600 ml ya. Kita aduk-aduk sampai mateng. Ini kita masak ya sambil diaduk-aduk ini. Nah, kita masak sampai
bener-bener jadi matang seperti ini teman-teman tuh. Jadi nanti misalkan terigunya dimasak dulu itu hasilnya bagus dan ciloknya itu nggak bakalan keras teman-teman, tetap kenyal. Kita masukkan irisan bawang 2 batang dan kita masukkan telur 1 butir dan tepung tapiokanya sama. Saya gunakan 300 gram ya teman-teman. Untuk telur bebas ya, ini saya menggunakan telur bebek 1 butir, tapi misalkan teman-teman mau menggunakan 2 butir juga nggak apa-apa. Ini saya uleni menggunakan tangan sampai kalis ya, dan juga tercampur semuanya ya, tepung tapioka dan juga terigunya. Ini pas banget teman-teman, ukurannya bagus banget, enak teman-teman jadinya itu. Nah, untuk sayur parenya ini saya masukkan adonan somainya ya, secukupnya aja. Nah, seperti ini kita sisihkan, kemudian ini akan saya lipat sayur kolnya ya. Nah, ini secukupnya aja untuk isiannya ya, sesuai selera lah teman-teman. Kadang-kadang ada yang diisi, ada yang enggak ya kalau untuk jualan, tapi ini saya isi ya. Kita lipat-lipat seperti ini sampai selesai. Pokoknya ini enak loh teman-teman, somai pakai sayur kol atau pare itu enak banget. Kita sisihkan dulu ya. Nah, ini ada juga tahu, saya gunakan 10 buah tahu ya. Nih seperti ini, tengahnya kita isi. Untuk sisanya ini akan saya bikin bulat-bulat ya. Ini kita bikin bulat-bulat semuanya. Ini saya ukurannya juga nggak kecil, saya bikinnya tuh agak besar ya kalau untuk ukuran ciloknya, cilok somai teman-teman. Nah, kita tata seperti ini. Kita tata tahunya, pare, pokoknya kita tata satu persatu. Dan untuk langseng atau pancinya ini sudah saya isi air ya. Dan ada saya gunakan telur juga 4 butir sudah saya rebus, dan untuk kentang saya gunakan 5 butir dan saya potong jadi 2. Oh ya, untuk pare saya tambahkan 1 butir lagi ya. Ini kolnya juga saya tata seperti ini. Bisa kebayangkan, enak banget ini teman-teman. Sayurnya juga enak pisan. Silahkan teman-teman coba di rumah. Dan ini ciloknya kita tata dan kita kukus ya, atau pokoknya kita kukus sampai matang. Kurang lebih 20 menitan atau 25 menit ini sudah matang. Cepet kok teman-teman, gak lama. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan teman-teman coba di rumah dan bisa juga buat ide usaha. Nah, ini akan saya potong-potong. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah dukung selama ini. Pokoknya berkah selalu dan sukses terus ya untuk teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, setelah dipotong-potong kita tambahkan bumbu kacang. Dan untuk penyajian ini bisa ditambahkan kecap dengan, ini saya gunakan saus sambal. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, ini bisa buat ide usaha seperti ini cara penataannya ya. Terima kasih.